Eh, kurang lebih perusahaan secara otomotif yang udah multinasional juga, gitu Pak. Oke, Kurang lebih semua oke. perusahaan. Terima kasih Mas Joel gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tadi Mas Joel menyebutkan perusahaan konglomerasi terutama di bidang otomotif gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali kenal gitu ya, atau pernah baca atau pernah mendengar gitu ya pada saat ada job fair misalnya gitu-gitu. Ada yang tahu lagi? Dari yang wanita ini, Mbak Elisa atau Mbak Kaila atau Mbak Talita, silakan. Nah, Mbak Kaila. Sebetulnya aku yakin kayak Asra punya banyak anak perusahaan di bidang yang berbeda karena konglomerat juga. Cuman aku paling tahunya karena asuransi sih. Karena Nah, pernah pakai ya produk asuransinya gitu ya. bukan gitu. Ada temen ayah teman saya yang kayak kerja di bagian situ. Oke. Terima kasih Mbak Kaila sama Mas Joel gitu ya. Jadi tadi sebenarnya sudah cukup mendekati gitu ya. Karena yang pertama disebutkan adalah Astra ini perusahaan konglomerasi gitu ya. Benar bahwa Astra ini mempunyai banyak lini usaha di bawahnya. Jadi bisa disebut Astra ini perusahaan konglomerasi gitu ya. Kemudian konglomerasinya di bidang apa gitu ya, ini yang pengen kita lihat ya. Mudah-mudahan layar saya ini ya apa namanya terlihat gitu ya. Nanti kalau tidak terlihat silahkan di interrupt saja gitu ya. Nah ini jadi atau kita lihat di sebelah kiri gitu ya, Astra itu apa? Astra adalah perusahaan konglomerasi yang terdiri sekarang 7 lini bisnis di bawahnya gitu ya. 7 lini bisnis ini apa? Yang pertama adalah otomotif, benar Mas Joel tadi gitu ya. Otomotif menjadi sangat terkenal karena apa? Karena memang lebih dari mungkin 40% gitu ya. Dulu keuntungan kita disumbang dari otomotif gitu ya. Kenapa? Karena memang di awal berdirinya grup Astra memang kita ini jualannya adalah mobil dan motor ya. Dan kalau dulu kita mungkin ada beberapa merek mobil gitu ya, saya sebutkan aja ada Toyota, ada Daihatsu, Isuzu, kemudian ada BMW, Peugeot dan lain sebagainya. Kemudian kalau motor ada Honda gitu ya. Nah, lini bisnis yang kedua sebenarnya adalah jasa keuangan atau financial services tadi yang disebutkan oleh Mbak Kaila benar juga gitu ya. Jadi financial services ini pada awalnya juga menunjang bisnis otomotif gitu ya. Seperti pembiayaan, kemudian ada juga asuransi gitu ya. Kemudian ada bank juga sekarang gitu ya. Kemudian ada beberapa yang terkait dengan asuransi jiwa juga dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian di luar itu yang mungkin tidak terlalu banyak orang tahu gitu ya, tetapi porsinya sekarang menjadi lebih tinggi daripada otomotif gitu ya, yaitu heavy equipment, mining, construction, and energy gitu ya. Jadi Astra juga menjual alat berat, kemudian Astra juga punya tambang, kemudian Astra punya jasa konstruksi dan juga penyedia energi gitu ya. Kemudian Astra juga punya yang namanya agribisnis. Agribisnis ini perkebunan ya. Sekarang perkebunannya baru perkebunan kelapa sawit. Dulu ada karet, tetapi sekarang fokusnya di sawit. Kemudian ada juga perusahaan infrastruktur dan logistik. Ini salah satunya adalah jalan tol ya. Teman-teman yang suka lewat Cipali gitu ya. Kemudian di jalan tol Merak ke arah mana? Ke arah Cilegon dan lain sebagainya itu juga punya Astra juga. Kemudian ada juga lini bisnis information technology ini yang mungkin lagi ngetren sekarang ya, IT gitu ya. Kemudian ada lagi lini bisnis terakhir kita adalah properti. Nah di luar ini masih ada nggak? Sebenarnya masih ada, tetapi kita masih mencoba strukturisasi ini masuk di dalam mana gitu ya. Karena kalau teman-teman mungkin suka baca berita gitu ya, misalnya Astra invest di Goto misalnya gitu ya, atau Gojek gitu ya. Kemudian Astra invest di perusahaan digital kayak Sayur Box dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Astra juga invest di perusahaan kesehatan atau rumah sakit namanya Hermina gitu ya. Mungkin teman-teman juga beberapa tahun belakangan dengar itu gitu ya. Nah kita lagi menstrukturisasi itu semuanya gitu ya, karena ada beberapa investasi kita yang memang kita belum masukkan ke dalam lini bisnis kita yang core ini gitu ya, yang 7 lini bisnis gitu ya. Nah, itu dari sisi portfolionya gitu ya. Kemudian dari sisi people-nya yang saya tadi cerita tentang
bagaimana kita mengelola misalnya salah satunya tentang development program gitu-gitu. Memang people ini salah satu aspek yang cukup besar di tempat kita karena semua pekerjaan kita ini di-run oleh yang namanya orang gitu ya. Kita punya lebih dari 190.000 employee yang ada di kita gitu ya. Kemudian kita juga mempunyai corporate filosofi yang namanya Catur Dharma. Nanti bisa dibaca-baca gitu ya di website gitu ya. Kemudian kita juga mengelola proyek-proyek inovasi di dalamnya gitu ya. Kemudian selain people development, kita juga salah satunya punya program yang namanya Sustainable Social Contribution atau Public Contribution lah. Di situ ada 4 pilar ya, ada Astra Sehat, Astra Kreatif, Astra Cerdas, dan juga Astra Hijau. Nah, salah satu wujud kita sharing kepada dunia pendidikan ini, kita masuk ke dalam Astra Cerdas juga gitu ya. Jadi ada beberapa program di dalamnya, mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan lanjut ya, sampai dengan beasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita juga punya 9 yayasan di bawah Astra. Salah satunya kita juga punya sekolah sebenarnya, ada namanya Politeknik Astra ya. Kemudian ada beberapa juga yayasan yang bergerak di bidang UKM dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit tentang Astra supaya teman-teman tahu konteks perusahaan yang kita sharing ini apa gitu ya. Nah, perusahaan ini sudah 66 tahun gitu ya. Jadi cukup tua ya. Lebih tua dari kita semuanya yang ada di sini, saya yakin gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, dengan konteksnya adalah teman-teman yang ada di teknik lingkungan, kemudian mempelajari tadi tentang apa, climate change, kemudian mempelajari tentang, kalau secara umum teman-teman pasti mempelajari tentang bagaimana daya dukung lingkungan dan juga efek lingkungan ini saling mempengaruhi terhadap Astra gitu misalnya di sini, terhadap sebuah perusahaan, pasti akan banyak challenge gitu ya. Challenge-nya adalah karena lini bisnis kita itu banyak gitu ya. Nah, kalau perusahaan cuma punya satu lini bisnis itu relatif lebih mudah gitu ya. Teman-teman nanti bisa rasakan mungkin pada saat kerja praktek ya, kalau udah kerja praktek misalnya di satu manufaktur aja gitu ya. Manufaktur ya yang diurusi adalah aspek-aspek lingkungan yang ada di situ saja gitu ya. Yang ada di satu proses bisnis gitu ya. Mengolah barang, kemudian menjadikan barang jadi, kemudian dijual gitu ya. Nah, di situ ada limbah, ada emisi dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk 7 lini bisnis yang sangat diverse gitu ya, ini tantangan tersendiri gitu ya. Dan kami butuh teman-teman seperti Anda semua gitu ya, yang kami rasa cukup agile gitu ya, lincah gitu ya, untuk bisa tahu bahwa dunia otomotif ini berbeda dengan financial service, berbeda dengan mining, berbeda dengan agribisnis dan lain sebagainya. Makanya butuh pengetahuan yang cukup luas dan core kompetensi yang cukup mendalam gitu ya, karena ini bisa diaplikasikan di lini bisnis mana saja gitu ya. Nah, sedikit nanti kita langsung masuk ke dalam bahasan tentang environment gitu ya, sedikit tentang background aja gitu ya. Teman-teman nanti bisa langsung tanya saja ya, karena saya tidak bisa melihat teman-teman satu per satu ya, saya sharing materi di sini gitu ya. Nanti langsung aja kalau ada pertanyaan silakan di-interrupt saja gitu ya. Jadi aspek sustainability gitu ya. Sustainability ini merupakan aspek yang sebenarnya dari dulu gitu ya, sudah mulai didengungkan gitu ya. Kalau kami mencatat dari mulai tahun 80-an gitu ya, sebenarnya UN sudah mempublikasikan apa yang disebut dengan sustainability. Sustainability itu gampangnya adalah keberlanjutan gitu ya. Keberlanjutan ini kalau dari konteks kehidupan adalah bagaimana kita bisa menghidupi gitu ya, menghidupi kebutuhan masa sekarang gitu ya, dengan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang gitu ya. Jadi intinya misalnya saya sekarang gitu ya bekerja di Astra, kita bisa mengelola Astra ini untuk menghidupi karyawan yang 190.000 tadi gitu ya, dengan tidak menutup gitu ya aspek-aspek yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan karyawan-karyawan di masa mendatang gitu ya. Nah, makanya bisnisnya sendiri juga harus sustain. Astra juga harus sustain di situ gitu ya. Jadi jangan sampai Astra collapse, jangan sampai Astra ditutup oleh pemerintah gitu ya. Jangan sampai Astra nanti terjebak dalam beberapa bisnis yang sangat merugikan gitu ya. Dan jangan sampai juga Astra misalnya gitu ya
mempunyai kasus-kasus dengan misalnya yang terkait dengan lingkungan dan lain sebagainya, sehingga nanti ada kontroversi, sehingga tidak sustain gitu ya. Nah, harapan sustain itu yang tercermin dari masing-masing gerak dan langkah perusahaan ini. Mungkin teman-teman kemarin juga pernah mendengar sharing dari perusahaan yang lainnya ya. Pasti dalam aspek lingkungan gitu ya, pasti salah satu background terbesarnya adalah ini, sustainability gitu ya. Nah, Astra ini dalam menjalankan sustainability-nya punya beberapa platform gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada goals-nya kita punya prosper with the nation gitu ya. Kemudian visinya itu untuk menjadi the one best managed company, jadi perusahaan yang termanage dengan sangat baik di Asia Pasifik dengan sustainable growth gitu ya. Jadi growth-nya kita itu sebisa mungkin tidak hanya one shot saja gitu ya. Fenomena perusahaan yang banyak one shot kemudian hancur kan banyak ya di dunia ini ya. Sekarang kan banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang bertumbangan karena apa? Karena tidak memikirkan aspek jangka panjangnya. Jadi dia cuman banyak-banyakan di awal gitu ya, kemudian ngetren, kemudian langsung nyungsep gitu ya. Nah, itu beberapa fenomena perusahaan yang tidak sustain gitu ya, karena tidak memikirkan jangka panjang. Kemudian kita juga pengen menjadi perusahaan yang agile itu lincah. Walaupun tadi besar banget ukurannya, tapi kita pengennya adalah agile atau lincah. Kemudian intelijen, yang fokus kepada karyawan, customer, dan juga masyarakat, society gitu ya. Jadi perusahaan ini untuk mencapai sustain tidak bisa egois gitu ya. Tidak hanya mengurusi lingkungan yang ada di dalam saja gitu ya. Karena lingkungan yang ada di dalam pun berhubungan dengan orang-orang di sekitar gitu ya. Ini paling gampang contohnya kan misalnya pengelolaan limbah gitu ya. Pengelolaan limbah pasti nanti ada proses pengangkutan gitu ya. Kemudian ada juga misalnya ada pengelolaan limbah yang tidak baik, pasti berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan yang ada di masyarakat sekitar. Nah, seperti itu kita sangat fokus gitu ya. Kemudian dalam menjalankan fokusnya tadi, kita punya yang namanya triple P strategi gitu ya. Ada yang namanya portfolio, kemudian ada yang namanya people, dan ada yang namanya public contribution. Nah, portfolio ini bagaimana kita mengatur gitu ya, diversifikasi bisnis yang 7 lini bisnis tadi supaya lebih sustainable, kemudian lebih resilient, artinya bisnis kita ini lebih tahan terhadap goncangan, dan memberikan positif impact kepada planet dan juga iklim gitu ya. Nah, jadi beberapa pertimbangan lingkungan gitu ya, kita masukkan ke aspek portfolio ini gitu ya. Jadi ini unik gitu ya, karena kalau kita lihat dulu gitu ya, beberapa pertimbangan lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini kadang-kadang gitu ya, hanya menjadi side job gitu ya, sampingan gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa seperti itu. Pertimbangan lingkungan itu harus menjadi pertimbangan yang melekat kepada portfolio bisnis gitu ya. Artinya apa? Bisnis kita selain harus bersih gitu ya, tapi juga bisnis kita harus mendukung yang namanya perbaikan lingkungan gitu ya. Nah, perusahaan konglomerasi seperti Astra itu gitu ya, nggak hanya mengurusi secara operasional bisnisnya supaya bersih saja, tapi kita juga pengennya portfolio kita itu mendukung ke arah perbaikan lingkungan. Contohnya apa sih? Contohnya tadi ada lini bisnis namanya heavy equipment, mining, and energy gitu ya. Nah, kalau kita mau berkontribusi baik ke dalam perubahan baik lingkungan gitu ya, kita harus mempunyai bisnis energi yang energi bersih juga. Nah, makanya kita masuk ke beberapa bisnis, misalnya bisnis solar panel gitu ya. Kemudian bisnis pembangkit listrik tenaga hidro. Kemudian ada juga berkontribusi terhadap, mungkin yang teman-teman baru baca berita gitu ya, kita berkontribusi terhadap ekosistem kendaraan listrik gitu ya, di mana kita beberapa akuisisi untuk pertambangannya adalah nikel gitu ya, yang nanti akan menjadi baterai dan sebagainya. Nah, di luar itu kita juga mengembangkan misalnya kalau di lini bisnis pembiayaan yang lebih bersih gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya operasional di dalam perusahaannya saja, kita diminta untuk menggerakkan portfolio kita ini ke arah perbaikan lingkungan juga gitu ya. Tadi ada beberapa contohnya. Kemudian beberapa usaha kita juga di situ harus melakukan perbaikan ke arah communities yang kita serve gitu ya, yang kita layani gitu ya. Jadi
tidak hanya kita mempunyai program CSR yang bentuknya adalah mungkin pembangunan masyarakat, tapi bisnis kita pun diarahkan juga bisa memperbaiki kualitas yang ada di masyarakat sendiri. Nah, contohnya tadi asuransi gitu ya. Asuransi itu bisa dipandang sebagai bisnis yang memperbaiki kualitas masyarakat karena masyarakat punya ketahanan ekonomi di sana. Jika ada kecelakaan misalnya di mobil atau motor, tidak sampai membuat mereka itu jatuh miskin gitu ya, karena sudah ada asuransi. Kemudian kita juga masuk bisnis yang tadi rumah sakit, itu juga pertimbangan ke arah perbaikan komunitas juga. Kenapa? Karena dengan adanya rumah sakit dengan banyak cabang gitu ya yang tersebar di seluruh Indonesia, kita bisa melayani orang-orang yang butuh bantuan kesehatan primer gitu ya. Bahkan kita memang fokus segmennya adalah fokus ke rumah sakit yang bisa melayani BPJS gitu. Nah, ini unik juga ini ya, karena kita bisa menjangkau bagaimana sih kita memperbaiki kualitas aspek masyarakat ini gitu ya. Termasuk adanya beberapa 9 yayasan tadi yang khusus semuanya itu untuk masyarakat. Kemudian ada people tadi sudah saya jelaskan, ada pengelolaan karyawan dan juga beberapa inovasi di situ. Nah, bedanya apa dengan yang sekarang gitu ya, yang journey yang sekarang, sustainability yang barunya Astra gitu ya. Bedanya adalah ada beberapa aspek yang sekarang itu menjadi sorotan di dunia gitu ya. Salah satunya adalah aspek diversity. Kemudian ada aspek inclusivity. Kemudian ada aspek namanya equity gitu ya. Diversity apa sih? Nah, diversity ini mencoba melihat gitu ya, bagaimana sih kita memperlakukan perbedaan yang ada di manusia ini menjadi sebuah kekuatan di company kita gitu ya. Jadi kalau dulu isunya kalau di luar negeri ya, terutama di luar negeri, di Amerika, di Eropa gitu kan, ada beberapa isu terkait dengan rasisme misalnya gitu ya. Di luar itu ada beberapa ras tertentu yang susah berkontribusi terhadap satu perusahaan karena mereka dipandang kurang mempunyai kasta yang pintar gitu ya. Nah, itu ada beberapa pandangan. Kemudian ada juga terkait dengan gender misalnya. Nah, kalau di luar negeri dulu disebut dengan beberapa fenomena ya, salah satunya fenomena glass ceiling gitu ya. Gender wanita agak susah nih masuk ke dunia karir karena ada beberapa pembatasan dan juga stereotip yang kurang bagus gitu ya untuk sampai level ke atas. Nah, sekarang kita pecahkan itu semua gitu ya, supaya apa? Kita ini memberikan kesempatan yang sama terhadap tadi multi gender, kemudian terhadap suku, agama, ras gitu ya. Kemudian ada beberapa juga, kalau program di tempat kita juga mempunyai pembinaan yang terkait dengan disabilitas gitu ya, sehingga bisa mempunyai karya di tempat kita dan lain sebagainya. Programnya macam-macam di sini. Yang ini membuat perusahaan kita ini lebih berwarna sebenarnya gitu ya. Nah, cukup banyak perusahaan yang melakukan ini juga dengan pertimbangan aspek yang berbeda-beda mungkin gitu ya. Tapi kita masih menganggap bahwa perbedaan ini adalah kekuatan gitu ya. Inclusivity juga merupakan kekuatan gitu ya. Jadi melibatkan beberapa layers golongan dalam pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang terkait dengan equity. Equity erat kaitannya dengan gender dan juga diversity juga gitu ya. Bagaimana kita memberlakukan semua yang perbedaan tadi menjadi satu equity. Ekuitas itu modal gitu ya. Satu modal yang sama untuk mencapai kemajuan perusahaan gitu ya. Nah, programnya macam-macam. Kita mempunyai misalnya kalau di perusahaan itu untuk memperlakukan misalnya karyawan wanita dengan baik, kita mempunyai misalnya ruang menyusui, kemudian kita mempunyai beberapa hari yang terkait dengan eksklusifnya wanita untuk beberapa kebutuhannya gitu ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan tempat penitipan anak dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di beberapa cabang sales operation kita itu ada ruang bermain ramah anak gitu ya. Jadi misalnya bapaknya sedang ke bengkel, anaknya bisa ikut bermain di ruang bermain gitu ya. Jadi macam-macam yang kita lakukan di sini. Nah, terakhir public contribution, kita memang fokusnya kepada masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat ring 1, artinya surroundingnya perusahaan gitu ya. Kemudian melebar lagi ke mungkin di wilayah provinsi, kemudian melebar lagi ke wilayah nasional. Kita mempunyai program yang namanya Desa Sejahtera Astra dan Kampung Berseri Astra. Ini salah satu program yang memang kita luncurkan gitu ya untuk menaungi beberapa
daerah yang langsung berhubungan dengan cabang-cabang Astra di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita lihat tadi 7 lini bisnis tadi, kita di luar 7 lini bisnis tadi, di dalam 7 lini bisnis tadi sebenarnya mempunyai instalasi jumlah totalnya lebih dari 2.000 gitu ya. Jadi cabang Astra ini lebih dari 2.000. Kalau kita lihat di situ ada Astra, di mana-mana ada Astra. Nah, pasti sangat bersinggungan erat dengan masyarakat yang ada di sekitarnya gitu ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada masyarakat yang mungkin gitu ya berhubungan sebagai customer, ada juga masyarakat yang mungkin sebagai regulator, misalnya kayak Pak RT di situ, Pak RW di situ gitu ya. Ada juga masyarakat yang memang secara sehari-hari menggunakan jalan yang sama dengan kita dan sebagainya. Makanya kita harus mempunyai hubungan yang baik di situ. Pun demikian dengan misalnya ada kebutuhan secara nasional, kita juga ikut support di situ, misalnya ada bencana nasional dan sebagainya ya. Nanti kita bisa eksplor masing-masing di situ. Oh iya, teman-teman adik-adik juga bisa melihat ini semuanya di Sustainability Report Astra ya, yang terakhir tahun 2022 gitu ya, ada di websitenya www.astra.co.id. Nah, kemudian tadi yang saya sebutkan, ketiga pilar ini disokong oleh yang namanya good corporate governance, artinya pengelolaan perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip governance. Kemudian ada juga kita mempunyai filosofi catur dharma tadi ya, yang terkait dengan pengelolaan internal kita. Oke, next. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Ini aspirasi gitu ya, kita menyebutnya aspirasi gitu ya, yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 3 aspek tadi gitu ya. Jadi ini kita publikasikan per tahun lalu gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, rata-rata sekarang sudah mempunyai beda-beda namanya ya, ada yang namanya sustainability target, ada yang namanya sustainability initiative, ada yang namanya sustainability aspirasi dan lain sebagainya gitu ya, yang isinya adalah matriks dan target biasanya. Nah, matriks dan target ini yang digunakan untuk apa? Untuk mengukur ketercapaian sustainability masing-masing perusahaan tersebut gitu ya. Didapat dari mana? Jadi kalau kita lihat tadi sudah ada portfolio, people, public contribution, kemudian ada matriksnya. Ini semua didapat dari pembelajaran aspek materiality apa yang berlaku pada perusahaan tersebut. Materiality itu maksudnya gini, teman-teman, kalau mempunyai sebuah barang gitu ya. Nah, barang itu penting apa enggak bagi perusahaan kita. Nah, itu bisa dipandang sebagai sebuah material gitu ya. Nah, material itu ada 2 aspek biasanya gitu ya. Satu, kita butuh enggak terhadap barang itu. Kemudian satu lagi adalah persepsi orang luar, kira-kira barang itu sesuai nggak jika tersemat kepada kita gitu ya. Nah, sama juga terhadap matriks ini gitu ya. Matriks ini merupakan matriks yang material buat Astra. Jadi misalnya kita memilih di situ ada di aspek portfolio ada reduce greenhouse gas emission gitu ya. Nah, dulu didapat dari mana? Dari aspirasi misalnya dari shareholder kita gitu ya, dari pemegang saham, kemudian dari pemerintah, kemudian dari customer, kemudian dari NGO yang kita survei gitu ya. Kemudian di kitanya sendiri kita merasa juga itu merupakan sesuatu yang kita rasa penting bagi Astra. Akhirnya match gitu ya, bahwa greenhouse gas emission ini harus mempunyai target yang jelas bagi perusahaan seperti Astra. Nah, kemudian ada lagi yang namanya energy management. Kemudian ada yang namanya water and wastewater management. Kemudian ada solid waste management dan juga business model resilience gitu ya. Nah, masing-masing dari matriks ini ada targetnya. Yang pertama untuk greenhouse gas emission kita ada target namanya pengurangan ya secara grup skop 1 dan skop 2 emisi sebesar 30% dari 2019 baseline. Kemudian di energi ini lebih challenging lagi. Jadi di tahun 2030 kita mempunyai visi untuk 50% renewable energy yang supply ke operation kita gitu ya. Jadi ini di luar dengan bisnis renewable energy itu sendiri.
Nomor 3 adalah tentang water and wastewater management. Jadi kita ingin mengurangi secara grup ya, water withdrawal, artinya pengambilan air bersih kita gitu ya, secara intensitas ya, dibandingkan dengan jumlah produk atau penghasilan kita, sebesar 15% dibandingkan dengan 2019 baseline. Kemudian solid waste management, kita diminta untuk achieve 99% solid waste recycle dan recovery. Artinya apa? Hanya 1% yang diperbolehkan kita untuk tidak di-recycle atau berakhir ke tempat pembuangan akhir gitu. Hanya 1% saja yang boleh. Kemudian ada yang namanya business model resilience. Ini bagian dari kita untuk menata portfolio bisnis kita. Jadi bisnis kita ini harus resilience, terutama secara climate risk gitu ya. Karena apa? Kita tidak ingin beberapa bisnis kita ini tidak sustain karena ada aspek-aspek transisional maupun physical risk gitu ya. Nah, contohnya adalah di sini kita ingin meningkatkan non-coal revenue, artinya pendapatan di luar batu bara gitu ya, menjadi 88% gitu ya. Jadi kita ingin menekan porsi batu bara yang ada di situ. Sesuai dengan rencana pemerintah juga yang ingin phase out batu bara dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian people, kita ingin meningkatkan employee diversity and inclusion. Kita tidak ada target spesifik angka di situ karena kita adalah programnya fokus untuk memperbesar kesempatan gitu ya. Kesempatan dan juga penyetaraan gitu ya. Kesempatan itu kepada semua gender, kemudian suku, ras, agama dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya occupational health and safety. Artinya kita mengurusi yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya. Nah, kita diminta untuk menurunkan kurang lebih angka fatality sampai 0 gitu ya. Dan juga 60% turun lost time injury rate. Artinya ini frekuensi rate-nya gitu ya. Kemudian ada juga board diversity and inclusion, ini sama dengan employee tadi gitu ya. Jadi tidak hanya levelnya employee yang baru masuk dan lain sebagainya, tetapi sampai dengan board of director juga harus diverse and inclusive. Terakhir untuk public contribution, kita ingin meningkatkan community development kita mencapai 2,5 juta orang yang terpapar program gitu ya. Nah, yang paling bawah ini ada juga satu matriks lagi gitu ya, supaya genap 10 aspirasi gitu ya, yaitu terkait dengan good corporate governance. Kita ingin memperkuat good corporate governance dengan standar internasional. Standarnya itu banyak, ada ISO-nya juga sharingnya macam-macam gitu ya. Kemudian ada juga yang terkait dengan standar rating gitu ya, rating company. Kemudian ada juga yang terkait dengan standar TCFD gitu ya, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Mungkin teman-teman nanti juga perlu belajar di situ gitu ya, karena mostly yang sangat detail ada di situ adalah bagaimana kita bisa mengelola aspek resiko dari mungkin bencana yang bersifat fisik maupun transisi dari perubahan iklim. Jadi banyak sekali yang teman-teman teknik lingkungan ini sebenarnya porsinya, kalau kita lihat aspirasi sustainability di Astra itu masuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa fokus ke satu atau dua yang menjadi spesialisasinya gitu ya. Nah, saya pause dulu di sini, saya kasih kesempatan untuk teman-teman bertanya gitu ya, supaya kita dua arah gitu ya, sebelum saya lanjut ke next materi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tadi. Apa tadi yang terakhir Pak Bondan yang tadi salah satu standar internasional tadi TCFD atau apa tadi ya? Saya juga kelewat. Namanya TCFD ya, TCFD gitu ya, kalau tulisannya gitu ya. TCFD itu Task Force on Climate Related Financial Disclosure gitu ya. Jadi ini standar bagi kami baru. Kami pun baru melaporkan di tahun ini gitu ya, karena TCFD ini berisi tentang ini lebih rumit lagi ya daripada pelaporan skop 1 dan skop 2, karena ini berupa laporan keuangan sebenarnya gitu ya. Tapi sifatnya adalah keuangan berapa yang bisa loss dari sebuah perusahaan karena resiko climate gitu ya. Jadi misalnya kita
mempunyai penghasilan sekarang sekian. Kemudian kita prediksi tahun 2050 kita mempunyai penghasilan sekian juga. Nah, di tahun itu kita tahu tuh beberapa persebaran instalasi kita di semua kota di Indonesia ini ada bencana-bencana yang terkait dengan climate gitu ya. Ada banjir, ada kekeringan, ada apalagi ya, dry itu kering, kemudian sangat kering sekali sampai kebakaran gitu ya. Kita petakan setiap ada masalah itu di instalasi kita akan rugi sebesar berapa. Nah, itu kita wajib laporkan gitu ya. Total kerugian karena aspek-aspek climate itu di tahun 2050, di tahun 2060 kira-kira sebesar berapa untuk sekarang kita mitigasi gitu ya. Nah, itu akan menjadi sebuah program lanjutan dari TCFD tadi gitu ya. Jadi ini sudah melekat kepada laporan keberlanjutan sebuah perusahaan. Artinya kita harus bisa ya, ada beberapa disiplin ilmu memang yang ada di situ ya, teman-teman bisa mempelajari itu dari sisi teknik lingkungannya, misalnya tentang climate-nya gitu ya. Kemudian ada juga mungkin teman-teman lain yang terkait dengan di situ ada geografi juga gitu ya, ada terkait dengan peramalan cuaca dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga disiplin ilmu yang terkait dengan statistik, karena ada beberapa misalnya tingkat kejadian ini berapa persen sih akan terjadi dalam setiap tahun gitu ya, kemudian diprediksi di masa mendatang. Kemudian ada juga beberapa disiplin ilmu terkait dengan ekonomi, karena menyangkut dengan perhitungan climate risk ini nanti akan turunnya menjadi cost itu sejumlah berapa, dan di revenue perusahaan itu masuknya di mana gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sangat menarik kalau teman-teman nanti mempelajari ini. Silakan Terima teman-teman. kasih Pak Bondan. Ya, sama-sama Bu Mairina. Teman-teman yang mau bertanya silakan. Boleh deh Pak, izin aja Pak. Silakan. Dengan Mas siapa? Dengan Joel. Oke. Nah, Oke, jadi mau nanya Pak, kayak misalkan target-target yang di portofolio ini sebenarnya kayak ngelihat sama kayak di bagian aspek people sama public contribution-nya. Kan Astra itu kan perusahaan konglomerasi ya Pak. Jadi target-target kayak persenan ini kayak misalkan nurunin skop 1 sama 2 30%, 50% renewable energy etc. itu di semua perusahaan yang di bawah konglomerasi Astra harus memenuhi target-target ini per 2030 atau kayak ada target-target berbeda per anak perusahaan gitu Pak. Soalnya ada nyambung juga sama materi kuliah. ya, terima kasih Mas Joel gitu ya. Pertanyaannya sangat bagus gitu ya. Bagaimana target-target ini dideploy gitu ya ke anak perusahaan? Apakah angkanya sama atau tidak gitu. Jadi benar. Jadi yang ada semuanya di sini itu adalah angka as a group wide, artinya secara konsolidasi grup Astra gitu ya. Tapi di masing-masing anak perusahaan ini ada angka yang sama, ada angka yang berbeda gitu ya. Nah, saya perlihatkan dulu angka yang sama. Yang sama itu yang nomor 1 adalah GHG gitu ya. GHG itu sama. Jadi semua perusahaan itu wajib untuk skop 1 dan skop 2-nya itu turun sebesar 30% dibandingkan 2019. Nah, ini sesuatu yang menarik juga gitu ya. Angka GHG, kalau dulu Astra itu mempunyai targetnya itu adalah intensity gitu ya. Intensity ini artinya GHG jumlah total per unit yang diproduksi gitu ya. Nah, dulu menjadi sesuatu yang cukup fair gitu ya, karena kalau unitnya semakin banyak gitu ya, nah biasanya GHG-nya juga semakin banyak gitu ya. CO2 misalnya per unit motor yang diproduksi gitu ya. Kalau motornya semakin banyak, GHG-nya semakin banyak. Tetapi ternyata di standar-standar yang sekarang gitu ya, contohnya adalah GHG protokol gitu ya, nggak bisa semuanya seperti itu gitu ya. Mereka yang maunya angka GHG totalnya turun gitu ya. Karena apa? Karena nanti kalau GHG, jadi kalau intensitinya mungkin semakin bagus, tapi total GHG-nya tetap gede gitu ya. Akumulasinya terhadap perubahan iklim kan juga sama gitu ya, tetap gede juga gitu ya. Makanya mereka meminta salah satunya target absolutnya juga harus turun gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri terutama bagi perusahaan-perusahaan pertambangan memang. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka ini sangat karbon intensif gitu ya. Mereka mempunyai alat berat yang itu konsumsi bahan bakarnya itu sangat besar gitu ya. Bahkan satu site instalasi aja mungkin bisa sebanding dengan 10 pabrik kalau di tempat kita gitu ya, pabrik manufaktur gitu ya. Karena memang sangat besar. Dan setiap hari itu fuelnya itu dibakar melalui alat berat itu ya. Nah, itu menjadi satu yang challenge banget. Nah, nanti saya akan perlihatkan bagaimana kita men-tackle itu. Kemudian kalau energy management ini benar, ini
tidak semuanya harus 50% renewable energy. Pertimbangannya apa? Karena ada beberapa alternatif fuel di salah satu lini bisnis yang memang susah gitu ya. Nah, sekarang kalau mau yang gampang renewable energy itu kalau perusahaan itu memakai listrik sebagai kebutuhan energi utamanya. Kenapa saya bilang gampang? Karena di Indonesia atau di standar internasional itu ada beberapa tingkatan penggunaan renewable energy ya. Yang pertama ada yang namanya on-site renewable energy generation. Jadi membangkitkan renewable energy sendiri. Misalnya pasang pembangkit listrik tenaga surya di masing-masing instalasinya itu gampang. Tapi kan ada keterbatasan juga. Nah, dia masih bisa kalau di Indonesia atau di internasional mengenal yang namanya renewable energy certificate. Jadi perusahaan itu bisa membeli sertifikat dari penyedia energi yang mengklaim bahwa listrik yang dipakainya itu berasal dari sumber renewable. Nah, ini salah satunya kalau di Indonesia, PLN sudah bisa memproduksinya. Jadi, PLN mempunyai sumber renewable, contohnya ada di pembangkit geothermal, dan lain sebagainya gitu-gitu. Bisa kita beli renewable energy certificate-nya yang menggaransi bahwa saya memakai gitu ya, renewable energy dari pembangkit mereka. Gitu. Nah, itu bisa. Nah, tapi untuk perusahaan yang pemakai energi di luar listrik ini agak susah. Contohnya adalah tadi yang misalnya tambang gitu ya, dia memakai fuel. Sekarang mungkin ada kebijakan biofuel 30% sampai 35%. Nah, itu tingkat renewable-nya juga sama, mungkin setingkat itu juga 35% fraksi bioenerginya. Tapi di luar itu mereka susah banget untuk menurunkannya. Mereka konsumsi listriknya kecil gitu ya. Bagian besar dari situ gitu ya. Hanya berharap kepada kebijakan pemerintah untuk menurunkan lagi bioenerginya sebesar berapa gitu, misalnya B50, B40, makanya agak susah di situ. Nah, makanya tingkat energi renewable ini masing-masing perusahaan sekarang agak beda gitu ya, tapi kita bercita-cita secara agregat total Astra itu 50%. Jadi kita total seluruh pemakaian energi, renewable energinya dibagi total energi itu 50%. Kemudian dan water and wastewater ini sama angkanya untuk seluruh Astra, sama persis, mengurangi 15% intensity. Nah, solid waste ini berbeda-beda kembali lagi kalau solid waste. Jadi, yang kiri itu rata-rata sama, yang agak kanan itu berbeda. Solid waste kenapa berbeda? Karena kalau dijumlahkan seluruh total grup Astra itu, solid waste ya, namanya limbah padat non B3 gitu ya, itu porsinya bisa beda banget, jomplang gitu ya. Kalau kita lihat tadi ada yang dari perkebunan ya, itu menyumbang solid waste paling banyak karena setiap hari itu ada sampah padat yang keluar dari situ. Tetapi semuanya bisa di-recycle karena sampahnya itu dari tumbuhan semuanya gitu. Jadi dari tumbuhan, ranting-ranting ya, kemudian ada bekas janjang kosong dari sawit, kemudian ada fiber, ada shell dan lain sebagainya itu 100% bisa dimanfaatkan kembali sebagai pupuk dan juga energi. Jadi di situ hampir 100% dari mereka gitu ya. Baru yang lain itu tingkatnya kecil-kecil secara agregat gitu ya. Mungkin ada yang 25%, ada yang 30%. Nah itu. Kemudian kalau yang bisnis model resilience ini memang secara group wide. Kemudian kalau untuk yang people itu yang semuanya sama ya. People ini untuk seluruh grup Astra tingkatnya sama gitu ya, angkanya juga sama. Kalau untuk yang public contribution ini adalah penjumlahan dari seluruh total perusahaan grup Astra gitu ya. Jadi porsi masing-masing berbeda. Thank you atas pertanyaannya Mas Jul. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya beranjak ke ranah environment gitu ya. Ya, cek dulu. Ada yang mau bertanya? Yang malu-malu bisa chat juga ya. Jadi mungkin yang masih 5 watt gitu ya, karena baru bangun tadi gitu ya. Mungkin bisa chat di situ gitu ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya lanjut ya. Saya lanjut. Nah, ini saya mau masuk deep dive ke dalam yang tadi sifatnya adalah penurunan gas rumah kaca ya, tadi disebutkan 30% gitu ya di Astra. Nah, sedikit konteks gitu ya. Kenapa dekarbonisasi atau penurunan gas rumah kaca itu menjadi sesuatu yang material di sebuah perusahaan gitu ya.
Jadi kalau kita lihat penurunan gas rumah kaca itu bukan hanya menjadi sebuah tagline sebenarnya gitu. Tapi harus menjadi sesuatu yang core masuk ke portfolio gitu ya. Karena yang pertama kita bisa lihat di sebelah kiri gitu ya, bahwa climate change itu nyata dan juga itu berlaku untuk semua penduduk yang ada di dunia ini gitu, tidak terkecuali. Kalau kita lihat di kiri bawah di situ ada gambar banjir gitu ya. Banjir kalau dulu itu mungkin bisa cukup diprediksi, terutama kalau kita ada di Jakarta gitu ya. Kapan sih banjir? Biasanya di tanggal-tanggal 15-16 Januari itu pasti 1 atau 2 hari banjir. Saking seringnya dulu ya, kita bisa memprediksi. Nah sekarang nggak bisa diprediksi lagi gitu ya, karena climate change ini gitu ya. Bahkan pernah pada saat awal COVID gitu ya, tahun 2020, tanggal 2 Januari pada saat masuk pertama itu langsung libur perusahaan karena kebanjiran. Dan tidak pernah terprediksi sebelumnya, padahal kita punya sistem prediksi yang sangat baik menurut saya gitu ya, termasuk ada BMKG dan sebagainya di situ. Bahkan pernah tercatat sebagai curah hujan tertinggi sepanjang sejarah di Indonesia. Itu awal Januari 2020, silahkan dicek. Nah, ini salah satu hal yang menurut kita menjadi satu alert bagi kita semuanya gitu ya, bahwa climate change ini bukan hanya sekedar wacana kosong gitu ya. Kemudian ada juga bencana yang sifatnya kekeringan gitu ya. Kalau kekeringan ini erat kaitannya kalau di tempat kita itu adalah di bisnis perkebunan dan juga bisnis pertambangan gitu ya. Kenapa? Karena kalau di perkebunan gitu ya, kekeringan itu menjadikan, kalau kita orang kebun dulu ya, menyebutnya adalah track panen gitu ya. Artinya kita terhambat dari sisi panen dan juga yield-nya gitu ya. Nah, itu menjadikan revenue kita turun gitu ya. Nah, kekeringan dulu juga sama. Musim kemarau itu bisa diprediksi zaman dulu. Sekarang nggak bisa diprediksi. Bahkan sekarang masih ada hujan di bulan April gitu ya. Kemudian kita nggak tahu kapan akan kemaraunya, sehingga kita jaga-jaganya ini agak susah. Pun demikian dengan yang ada di pertambangan gitu ya. Kalau terlalu kering gitu ya, jalan itu berdebu. Dan juga bisa mengakibatkan kecelakaan gitu ya. Beberapa kali kita ke tambang itu memang sangat erat kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekali aja ada kecelakaan, mereka itu harus tutup untuk investigasi dan lain sebagainya. Nah, potensi kehilangan rupiahnya berapa itu kalau satu hari ada? Bisa jadi 10 miliar, 20 miliar, dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari perubahan iklim semuanya gitu ya. Termasuk juga tekanan dari yang tengah nih, namanya stakeholder and competitor expectation. Stakeholder ini siapa sih? Orang-orang, semua orang yang mempunyai kepentingan dengan kita. Ada penanam saham, kemudian ada juga customer, ada juga pemerintah, ada juga karyawan sendiri dan lain sebagainya. Yang paling besar sekarang adalah dari sisi penanam saham atau shareholder. Di Astra sendiri kita mempunyai komposisi penanam saham luar negeri itu yang lebih dari 50% gitu ya, 50% sedikit gitu ya. Nah, ini menyebabkan tekanan dari dunia luar itu juga sangat tinggi. Terutama pemegang saham yang sifatnya itu mereka terafiliasi dengan dunia di Amerika maupun Eropa gitu ya. Mereka mempunyai standar yang tadi contohnya ada TCFD. Ada standar namanya ESG rating juga gitu ya. Jadi kita ini dinilai. Dan kita perusahaan Indonesia rata-rata jelek semua nilainya gitu ya. Kalau di standar ESG rating. ESG itu Environment, Social, and Governance Rating. Contohnya ada Sustainalytics, ada MSCI, ada Dow Jones, dan lain sebagainya. Hampir rata-rata itu jelek nilainya perusahaan Indonesia. Kenapa? Karena ya memang belum banyak yang mengikuti standar internasional itu, karena sangat rigid sekali gitu ya. Nah, sekarang semuanya sedang berproses ke arah sana. Kemudian ada juga yang terkait dengan accountability gitu ya. Jadi standar, misalnya standar reporting seperti GRI gitu ya, Global Reporting Initiative, itu sekarang sudah mensyaratkan bahwa perusahaan harus secara terbuka melaporkan tingkat emisinya dan juga program pengurangannya gitu. Dulu masih bebas kita, kalau melaporkan kita bisa saja melaporkan yang singkat-singkat saja gitu ya, bahwa kita mempunyai emisi, nggak harus dirinci skop 1, 2, 3, emisinya sekian gitu aja. Kemudian kita punya program bentuknya ini sudah cukup gitu ya. Nah, sekarang nggak cukup. Pelaporan emisinya sendiri harus dibagi
ada skop 1, ada skop 2, bahkan ada skop 3. Sekarang lagi dibahas ada skop 4, nanti mungkin ada skop 5 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang menjadi tantangan masing-masing perusahaan karena biasanya perusahaan pun belum siap untuk melakukan itu gitu ya, karena belum sedemikian terbukanya perusahaan itu. Kemudian yang paling kanan sendiri ada dari sisi lokal, dari sisi pemerintah, biasanya pemerintah. Kalau di kita ya di Indonesia gitu ya. Ada berbagai macam tekanan yang ada di situ. Yang pertama adalah dari peraturan pemerintah sendiri gitu ya. Ada yang namanya NDC ya, Nationally Determined Contribution dari pemerintah Indonesia. Kemudian ada LTS, LCCR. Ada rencana Indonesia untuk mem-phase out batu bara. Ada juga beberapa nilai ekonomi karbon yang hendak dikembangkan oleh pemerintah gitu ya. Ada pajak karbon dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi satu aspek tersendiri yang kita ramu untuk menunjukkan kepada top manajemen kita gitu ya, bahwa dekarbonisasi ini penting gitu ya. Kalau kita tidak melakukan ini, habis kita gitu ya. Karena apa? Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan dari shareholder, pemegang saham, kita tidak bisa berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca, kita tidak bisa berkontribusi terhadap misalnya support Indonesia untuk phase out coal dan lain sebagainya. Makanya ini diambil menjadi salah satu core penting bagi perusahaan untuk bisa menurunkan gas rumah kaca. Nah, kaitannya dengan aspirasi tadi gitu ya, sustainability aspiration atau ambition tadi gitu ya, yang kita tetapkan tadi gitu ya, yang sampai tahun 2030 sebenarnya hanya merupakan target jangka pendek menengah. Karena di luar sana sebenarnya ada namanya target jangka panjang gitu ya. Nah, untuk jangka menengah tadi di situ kita menyebutnya midterm target ya, reduce 30% skop 1 dan skop 2 dari baseline 2019 dan juga 50% renewable energy mix di tahun 2030. Nah, kita sedang mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan data lagi untuk kita coba mengecek apakah kita bisa mempunyai target jangka panjang apa tidak gitu ya. Nah, target jangka panjang ini time frame-nya bisa luas ya. Ada yang 2060, ada 2070. Nah, kalau kita mengikuti standar net zero yang paling nomor satunya ya SBTi, biasanya time frame-nya adalah 2050. Nah, kita sedang menganalisa ke arah situ. Dan rata-rata di sini nanti teman-teman bisa tanyakan bagaimana cara menganalisanya, kemudian bagaimana caranya untuk menentukan program pengurangannya seperti apa, dan lain sebagainya. Belum diputuskan di level top management, tapi semua materi pembelajaran dan juga analisanya sudah dimasukkan semuanya. Nah, teman-teman nanti bisa bertanya secara teknikal seperti apa, dan bahkan teman-teman nanti misalnya suatu saat lulus bergabung di Astra, pasti akan kedapatan yang ini, gitu ya, yang seperti ini. Karena ini sangat penting bagi Astra untuk menentukan 2050 kira-kira positioning kita ini ada di mana sih gitu ya. Jangan sampai perusahaan lain sudah bergerak, kita masih di situ-situ saja gitu ya. Kemudian ada beberapa hal yang ingin saya share juga ya. Nanti teman-teman saya kasih kesempatan lagi untuk bertanya tentang pelaksanaan dari rencana-rencana ini dan juga next action-nya apa gitu ya. Bahwa sebuah strategi itu memang sangat penting gitu ya. Sebuah perencanaan itu sangat penting gitu ya. Tapi yang paling penting lagi proses selanjutnya adalah implementasinya gitu ya. Karena implementasi ini yang berat. Karena di implementasi ini butuh banyak resource, butuh juga sumber daya budget gitu ya, atau anggaran. Kemudian ada juga orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, ada juga pihak ketiga yang mungkin nanti bekerja sama dan lain-lain. Saya kasih sedikit atau beberapa contoh praktek ya, yang nanti bisa teman-teman pelajari, dan bahkan juga kalau teman-teman suatu saat misalnya ada yang belum mengambil skripsi, bisa juga meneliti di tempat kita. Yang pertama adalah tentang yang GHG emission ya. Per sekarang, kalau dari target 30% tadi, pencapaiannya baru 10% ya. Jadi kita per 2022 ini baru 10% pengurangannya dibanding 2019. Jadi total skop 1 dan skop 2 kalau kita lihat di situ 4,8 juta. Dari 2019 itu kurang lebih 5,4 juta ton CO2 ekuivalen gitu ya. Jadi ini sudah mempertimbangkan
gas-gas lain yang keluar gitu ya, atau emisi lain, emisi rumah kaca yang lain yang disetarakan dengan CO2 ekivalen gitu ya. Kemudian di renewable energy tadi yang cita-cita 50% baru 43% ya ketercapaiannya, dan ini bisa didapat dari mana saja. Dari di situ ada fuels from renewable resource, solar PV, purchase REC. Nah, saya ceritakan di slide selanjutnya saja. Ini ya, bagaimana cara kita untuk menurunkan 30% tadi ya, yang per sekarang sudah 10% tadi. Masih cukup jauh memang gitu ya, tapi ada beberapa inisiatif besaran yang kita bisa lakukan. Di situ ada namanya Fuel Smart, ada Renew and Reduce, ada juga Go Nature gitu ya. Fuel Smart itu gampangnya adalah bagaimana kita melakukan efisiensi terhadap pemakaian bahan bakar kita. Bahan bakar tadi yang paling besar adalah dari lini bisnis pertambangan dan energi gitu ya. Nah, masing-masing ini punya program yang namanya fuel efficiency. Contohnya adalah kalau dulu kita memakai program manual gitu ya untuk alat-alat berat itu beroperasi, sekarang udah digitalisasi ya. Untuk apa? Untuk membuat mode yang paling efisien untuk medan yang disesuaikan itu seperti apa sih gitu ya. Jadi untuk nanjak ya nggak perlu yang, kalau mesinnya masih kuat nggak perlu yang gigi satu yang lebih boros misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa mengatur sedemikian rupa sehingga termasuk jalur pun sudah bisa dipilihkan yang paling dekat gitu ya. Kalau dulu kan mungkin secara manual kita susah mengukur jaraknya ya, yang penting kita bisa menjangkau daerah situ. Nah, sekarang sudah disesuaikan pengaturan jaraknya, kemudian tadi digitalisasi dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya integration of biofuels. Nah, biofuels tadi yang sekarang mungkin B30 atau B35 ya, ini sedang proses. Ini sedang coba kita testing lagi ke unit-unit kita yang baru gitu ya, sehingga nanti bisa memakai itu semua gitu ya. Tidak gampang sebenarnya gitu ya. Setiap ada perubahan biofuel di Indonesia, walaupun cita-citanya baik dan bagus untuk dekarbonisasi kita, tapi tidak gampang secara operasional untuk kita bisa mengoperasikan itu sebenarnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya biofuel itu kan dari kelapa sawit ya, ininya campurannya ya. Namanya juga dari minyak sawit, pasti akan menimbulkan endapan-endapan yang sifatnya itu minyak nabati gitu ya. Nah, ini juga menjadikan challenge tersendiri bagi kami untuk bisa mempunyai mesin yang bisa menerima itu gitu ya. Kemudian tangki-tangki bahan bakar yang ada di tambang itu juga disesuaikan. Bahkan maintenance-nya pun menjadi lebih sering gitu ya, karena tadi ada endapan dan lain sebagainya. Tapi so far bisa ditangkap dengan baik gitu ya, kemudian bisa menjadikan program dekarbonisasi kita menjadi lebih bagus. Kemudian ada transisi ke renewable energy, kemudian ada yang namanya nature based solution. Nah, ini bagus nih, nanti akan saya terangkan di slide setelahnya ya. Ini contoh-contohnya seperti apa. Ini contoh fuel smart gitu ya. Tadi yang saya katakan yang tadi tentang penggantian biofuel gitu ya ke arah yang lebih ramah lingkungan ya, ada B30, B35. Nah, di luar itu ada lagi di sini namanya, kalau teman-teman lihat di sini itu background gambarnya adalah pabrik kelapa sawit, kita nyebutnya PKS gitu ya. Pabrik kelapa sawit itu 100% energinya itu memakai energi dari pembangkit sendiri. Pembangkit sendiri itu artinya listrik kita itu listrik yang kita bangkitkan sendiri untuk menggerakkan alat-alat pemanas, alat sterilizer, alat digester, dan lain sebagainya yang ada di situ. Nah, bahan bakar dari pembangkit itu sekarang sudah bisa 100% memakai shell and fiber gitu ya. Jadi cangkang dan juga serat dari sisa buah yang sudah digiling, yang sudah diambil minyaknya gitu ya. Artinya pembangkitnya dari renewable energy gitu ya. Dan ini juga yang dipakai sekarang oleh pemerintah untuk menurunkan aspek non-renewable energinya di sisi pembangkit listrik tenaga uap batu bara gitu ya. Kok bisa gitu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin nanti baca website atau publikasi gitu ya, ada yang namanya co-firing ya kalau di pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Misalnya ada di PLTU di Suralaya, ada di Tanjung Jati, ada juga di Muara Karang, atau yang dekat di Bandung apa Indramayu misalnya gitu ya. Nah, itu rata-rata sekarang sudah co-firing. Nggak semuanya
dari batu bara yang dimasukin di situ gitu ya. Karena kalau batu bara itu bisa jadi faktor emisinya sangat besar ya. Ya mungkin 0,9 sampai 1 ya ton CO2 per MWH-nya gitu ya. Tapi kalau pakai co-firing, artinya misalnya 10% atau 20% itu batu baranya disubstitusi dengan renewable energy seperti biomasa, nanti faktor emisinya akan turun di sana. Jadi bisa jadi 0,6, 0,5 gitu ya, ton CO2 per MWH listrik yang dibangkitkan. Jadi kalau kita lihat di situ, program ini sangat baik dan sekarang menjadi salah satu rebutan di pasar internasional. Bahkan pembangkit listrik di Jepang yang mostly juga banyak batu bara walaupun mereka punya nuklir ya. Nah, mereka sendiri ingin beli biomasa dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia gitu ya. Nah, ini sampai cukup kelabakan Indonesia memenuhi pasar tersebut karena rata-rata memang dipakai buat pembangkitan sendiri. Kalaupun ada sisa buat pupuk, kalaupun ada sisa lagi ya dibeli oleh perusahaan-perusahaan pembangkit yang butuh co-firing tadi PLTU di Indonesia gitu ya. Jadi memang sangat seksi ya untuk yang renewable energy dari sisi empty fleet bunch gitu ya. Kemudian ada beberapa lagi ya yang sifatnya itu penghematan di sisi misalnya bisnis kita ada bisnis rental mobil gitu ya. Nah ini kita juga fuel smart juga bagaimana rental mobil kita itu sama mempunyai satu semacam bukan menara ya tapi sistem kontrol di pusat gitu ya sehingga mobil yang dirental dengan misalnya driver itu pada saat misalnya mengantarkan sesuatu dan lain sebagainya itu mereka punya efisiensi fuel yang tinggi gitu ya, jaraknya dekat gitu ya, kemudian mempunyai beberapa mode efisien dan lain sebagainya. Nah ini yang kita pakai sebagai program besaran untuk menurunkan yang namanya pemakaian fuel di tempat kita. Dan per 2022 sudah menurunkan sekitar 3,8 juta gigajoule ya untuk non-renewable fuel usage-nya gitu ya, atau 25% ya intensitas non-renewable fuel usage dalam satuan gigajoule per Indonesia rupiah billion ya, artinya miliar rupiah revenue gitu ya. Nah ini sangat baik. Nah teman-teman nanti bisa tanya gitu ya, kira-kira praktek apa lagi nih yang bisa dilakukan gitu ya, atau teman-teman bahkan juga bisa punya usulan gitu ya, akan kita pertimbangkan juga karena kita tahu bahwa beberapa inovasi kita ini juga ditelurkan oleh aspek-aspek dari akademisi gitu ya. Ada riset dan lain sebagainya yang kita pakai. Ada juga studi yang kita join dengan perusahaan lain, misalnya dengan perusahaan penyedia energi, dengan Pertamina, dengan PLN gitu ya, untuk bisa menurunkan ini juga gitu ya. Nah itu kita juga berdasarkan riset akademis. Ini tentang fuel smart gitu ya, teman-teman nanti silakan kalau mau bertanya. Kemudian tentang renew and reduce. Renew and reduce ini adalah erat kaitannya dengan penetrasi tadi. Bagaimana operasional bisnis kita ini mempunyai renewable energy gitu ya yang menggerakkan operasional bisnis itu sendiri gitu ya. Nah sekarang fokus kita adalah hampir semua ya sales operation kita, kemudian pabrik-pabrik kita minta untuk mempunyai porsi solar PV on-site generation di tempat mereka masing-masing gitu ya. Per sekarang sudah ada 5,7 megawatt peak. Ini sebenarnya angka yang besar kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri mungkin masih kalah ya. Kalau di luar negeri itu mungkin ya rata-rata hampir semua atapnya itu sudah bisa pakai solar PV, kemudian mempunyai teknologi solar PV yang per lembar solar PV-nya itu lebih besar efisiensinya gitu ya. Nah tapi Indonesia masih mostly gitu ya. Kita memakai pabrikan mungkin solar PV-nya dari China gitu ya. Tapi nanti seiring dengan berkembangnya teknologi akan menjadi efisiensi yang lebih besar lagi. Mohon maaf saya ngecas gitu. Kemudian beberapa solar PV ini juga disuplai sendiri oleh bisnis grup Astra ya, yang terkait dengan bisnis solar PV gitu ya. Karena kita mempunyai beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang energi yang bersih juga gitu. Salah satu tadi yang saya ceritakan adalah tentang hierarki ya, hierarki untuk
renewable energy adalah bagaimana kita bisa mempunyai renewable energy nggak cuma dari on-site generation, tapi juga kita bisa membeli yang namanya renewable energy certificate. Nah, ini salah satunya yang kita kerjasama dengan PLN adalah bagaimana kita bisa mengaliri perusahaan-perusahaan kita ini dengan sumber-sumber yang renewable. Sumber yang renewable itu rata-rata sekarang pembangkit yang sudah tersertifikasi berada di Jawa Barat ya, dari Kamojang, Garut gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi next-nya mereka akan mempunyai ekspansi ke arah renewable energy yang lain juga gitu ya. Nah itu, jadi banyak yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian yang sangat menarik sebenarnya gitu ya, kalau teman-teman nanti bisa cari gitu ya, akan menjadi salah satu keunggulan bagi teman-teman juga semuanya gitu ya. Ada yang namanya nature based solution gitu ya. Nature based solution ini apa sih gitu ya? Nah ini menarik. Jadi ceritanya gini, perusahaan untuk melakukan dekarbonisasinya gitu bisa melakukan upaya yang namanya internal dan juga eksternal gitu ya. Internal itu adalah dekarbonisasi secara alami generik yang ada di perusahaan masing-masing. Seperti tadi misalnya efisiensi energi itu sangat berhubungan dengan bagaimana kita mengurangi aktiviti yang bisa menimbulkan emisi di tempat kita. Nah, di luar itu, biasanya perusahaan juga bisa melakukan yang namanya carbon offsetting. Carbon offsetting ini apa? Bisa jadi ada beberapa emisi yang tidak bisa kita cegah lagi tapi masih ada gitu ya. Nah, namanya unabated emission gitu ya. Ada juga yang mungkin bisa kita turunkan lagi, tapi akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keekonomisan bisnis kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, makanya butuh penurunan emisi agregat gitu ya dari sumber luar, contohnya dengan carbon offsetting tadi. Nah di dunia ini untuk carbon offsetting ini ada dikenal dua macam ya, ada namanya teknologi base, ada yang namanya nature base. Kalau teknologi base itu contohnya adalah direct carbon capture misalnya gitu ya. Jadi emisinya tetap keluar, tapi di luar kita pasang sebuah alat yang bisa menyerap itu kemudian mengalirkan emisinya tadi misalnya menjadi massa yang lain gitu ya, yang ada di bawah tanah atau underground, atau bisa mengkonversinya menjadi oksigen dan lain sebagainya. Nah, bisa juga beberapa hal yang di tempat kita misalnya ada namanya carbon capture utility and storage misalnya, atau CCS atau CCUS yang ada di pembangkit listrik. Nah itu kayak gitu juga. Jadi emisinya tetap keluar tapi ada yang tertangkap kemudian disimpan ke dalam tanah, kemudian bisa dimanfaatkan juga dengan kilang-kilang minyak yang ada di situ untuk menjadi gas pendorong, seperti itu. Nah, bentuk yang kedua adalah namanya nature based solution gitu ya. Nature based ini dipakai buat apa? Sama sebenarnya prinsipnya adalah tanaman sebagai penyerap karbon ya, kemudian dikonversi menjadi oksigen melalui proses fotosintesis dan lain sebagainya. Nah, ini yang lagi dikembangkan gitu ya oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai emisi yang cukup besar dan ada beberapa emisi yang tidak bisa dicegah tadi gitu ya. Kayak perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan pertambangan, rata-rata tadi ada beberapa usaha yang memang sudah cukup mentok gitu ya, selain mendiversifikasi bisnis gitu ya. Nah, mereka biasanya akan melakukan pembelian carbon offset atau mengakuisisi sebuah lahan gitu ya, untuk dijadikan proyek carbon offsetting. Dan ini harus tersertifikasi secara internasional dan nasional. Kalau untuk jual beli internasional biasanya ada sertifikasi namanya Verra, VCS, Gold Standard dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang Indonesia ada aturan khusus juga ya tentang nilai ekonomi karbon, bahwa nanti semua perusahaan yang mempunyai proyek berbasis alam ini harus mendaftarkan ke dalam SRN namanya ya, Sistem Registri Nasional. Baru diatur tentang mekanisme jual belinya gitu ya. Karena ada perusahaan yang mungkin nggak punya lahan, nggak punya kemampuan itu, ya mereka tinggal membeli saja nantinya ya dari pengembang proyek-proyek. Nah ini sangat menarik. Jadi Astra pun sekarang sedang struggle untuk masuk ke bisnis ini, karena ini selain untuk dekarbonisasi internal, juga bisa menjadi opportunity baru bagi kita. Jadi kalau dulu ya, perusahaan-perusahaan banyak melakukan penanaman pohon, biasanya rata-rata untuk kegiatan CSR, sekarang di switch gitu ya, bahwa penanaman pohon pun bisa dipanen karbonnya. Gitu.
Dulu bahkan ada yang lucu kalau perkebunan gitu ya, perkebunan itu menghasilkan buah, untuk buahnya dijual gitu ya. Nah, ke depan banyak perusahaan itu yang tidak menanam buah itu lagi, tapi menanam tumbuhan yang secara carbon removal dia paling besar, sehingga bisa mempunyai carbon gain yang besar. Nah, jualannya adalah jualan karbon yang tersertifikasi tadi gitu ya. Nah, ini jadi salah satu opportunity baru bagi perusahaan-perusahaan, terutama konsesi lahan kalau di Indonesia gitu ya. Dulu perusahaan kan banyak perusahaan logging ya. Sekarang banyak perusahaan logging itu yang dibeli oleh perusahaan lain. Jadi kayunya yang harusnya ditebang dijaga supaya tidak ditebang, itu menjadi carbon gain yang bisa dipanen per tahunnya, misalnya 1 juta ton itu yang dijual. Dan harganya nggak main-main, fantastis. Per sekarang ya rata-rata 5-10 dolar per ton. Artinya berapa tuh? Bisa sampai 150.000 per ton CO2 ya. Nah, kalau kita punya misalnya 100.000 luas lahan aja gitu ya. 100.000 luas lahan itu per tahunnya bisa menghasilkan kira-kira ya 1 juta ton CO2 removal. Artinya 1 juta kalau dikalikan tadi berapa? 1 juta juga udah berapa, atau dikalikan tadi 150.000 udah 150 miliar gitu ya 1 tahunnya, dengan hanya menjaga hutan itu saja dan mengelola supaya tidak terbakar gitu. Nah, itu menjadi salah satu bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia nantinya gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan, perusahaan oil and gas, batu bara dan lain sebagainya sudah mempunyai konsesi sekarang ini sudah mulai masuk ke arah bisnis-bisnis ini, walaupun peraturannya masih di-develop ya sama pemerintah. Tapi dari pemerintah sudah kasih bocoran juga bahwa nanti bisa melakukan jual beli seperti itu. Nah, ini sangat menarik. Teman-teman nanti bisa belajar di situ juga. Nah, kami pun banyak bekerja sama dengan akademisi ya. Kalau kehutanan memang banyaknya ITB ya. Kalau di ITB mungkin ada juga rekayasa kehutanan gitu ya beberapa. Tapi itu pun benar-benar harus in touch dengan pemerintah karena pengembang peraturannya pemerintah. Dan semua karbon nanti selain masuk ke sistem registri nasional harus tersertifikasi dan diverifikasi oleh beberapa perusahaan yang ditunjuk ya. Kalau di Indonesia ada PT Mutu Agri Lestari, Pindo dan sebagainya. Jadi teman-teman yang mempunyai keahlian hitung-hitungan gitu ya, mempunyai minat di citra satelit untuk mengukur perkembangan masa pohon, kemudian perkembangan tajuk dan sebagainya, bisa masuk ke ranah bisnis-bisnis di situ juga gitu ya. Jadi semakin banyak sebenarnya peluang bagi teman-teman semuanya yang mempunyai satu fokus ketertarikan tertentu gitu. Oke. Next kita masuk ke pengelolaan energi ya. Ini mungkin beberapa slide terakhir sebelum next implementation ya. Nanti saya akan buka pertanyaan lagi. Jadi tadi di luar yang 3 program tadi, kita juga punya program namanya Green Energy. Ini salah satu hierarki pengelolaan energi. Mungkin teman-teman bisa dicatat dengan baik, karena biasanya ini sebagai dasar pola pikir kita pada saat nanti untuk menurunkan gas rumah kaca dan juga mencapai renewable energy yang bagus. Jadi yang pertama itu adalah yang paling bawah. Kita harus mempunyai yang namanya energi konservasi. Gampangnya adalah energi yang tidak perlu kita buang, gitu ya. Energi yang perlu kita naikkan menjadi energi efisiensi, gitu ya, melalui teknologi. Jadi bagaimana sebuah alat itu pemakaian energinya bisa seminimal mungkin untuk mencapai output yang sama, itu fokus energi efisiensi, gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin banyak kebocoran energi, kalau di manufaktur kita gampangnya gini dulu. Misalnya memakai kompresor gitu ya. Pakai kompresor itu selain digunakan untuk anginnya gitu ya, untuk proses produksi, biasanya operator itu akan mempunyai sifat iseng gitu ya. Misalnya sehabis kerja dia menyemprotkan kompresor atau angin itu ke badannya gitu ya, supaya enak gitu ya, membersihkan debu dan lain sebagainya gitu. Masih sering zaman dulu itu. Nah, sekarang udah nggak boleh lagi kayak gitu. Mendingan pakai fan atau kipas angin yang komunal untuk mendinginkan ruangan daripada mereka harus narik angin lewat kompresor. Karena kompresor itu listriknya gede banget, ya, karena harus menghidupkan tabung yang tekanannya sangat besar di situ. Kemudian ada juga yang beberapa kalau energi efisiensi penggantian alat-alat yang tidak ramah secara energi gitu ya. Misalnya lampu merkuri gitu ya, atau lampu-lampu yang sifatnya lampu sorot dan lain sebagainya.
Sedangkan sekarang untuk satu lux atau satu lumen yang sama itu bisa menggunakan LED yang lebih energinya itu lebih sedikit gitu ya. Bisa mungkin 30% lebih sedikit dan juga bahkan secara lifetime lebih panjang gitu ya. Hanya pada saat investasi awal aja lebih besar sedikit. Itu bisa dibandingkan sendiri bahwa energi efisiensi itu bisa di-gather dengan cara-cara itu. Kemudian baru menginjak ke yang namanya renewable energy. Jadi beresin dulu dari sisi demand-nya gitu ya, baru kita bergerak ke supply. Nah, jangan sampai terbalik gitu ya. Kita buru-buru pengen renewable energy, tapi tidak mengatur demand dari sisi peralatan kita gitu ya. Nah, itu biasanya akan sangat boros di situ dan tidak tercapai tujuannya. Nah, renewable energy ini mengakselerasi tadi, satu yang on-site generation, yang kedua adalah offset atau bisa menggunakan sertifikat dan lain sebagainya. Gitu. Next. Nah, kalau tadi saya sudah cerita gitu ya untuk apa yang sudah kita lakukan gitu ya dan apa yang sedang terjadi. Nah, ini kita akan cerita apa yang akan terjadi ke depannya gitu ya. Ini sedikit saja mungkin 2 atau 3 slide terakhir sebagai penutup bahwa Astra sendiri sudah mempunyai satu belief gitu ya bahwa kita ingin memperluas jangkauan kita gitu ya, nggak hanya skop 1 dan skop 2, kita juga pengen melakukan perhitungan skop 3. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan, tapi belum kita report saja. Jadi kalau teman-teman baca reportnya Astra di 2022, itu sudah ada pelaporan skop 1, skop 2, tapi pelaporan skop 3-nya belum ada. Walaupun kita sudah ada angkanya gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak ingin buru-buru. Kita ingin men-trace dulu kira-kira 3 tahun ini ya, 2021, 2022, 2023 itu seperti apa sih profil emisi skop 3 kita gitu ya. Baru kita akan reportkan di 2024 gitu. Supaya kita tahu, kita bisa mempelajari bahwa sumber terbesar itu dari mana dan kita tahu untuk mengurangi itu dapatnya dari mana gitu ya. Nah, skop 3 ini kalau kita lihat gitu ya, sesuatu yang sangatlah luas dan juga mempunyai tingkat kontrol yang kecil. Artinya beberapa emisi skop 3 ini berasal dari pihak lain gitu ya, walaupun dia terafiliasi secara value chain, tapi tingkat kontrol kita kecil. Kita hanya bisa mungkin influence, itu pun kadang-kadang bisa, kadang enggak, atau bahkan no influence sama sekali gitu ya. Jadi kayak misalnya kita menjual motor gitu ya, itu bisa jadi kita tidak bisa menginfluence cara customer untuk melakukan atau memakai motor secara efisien gitu. Ada yang dimodif sendiri, ada yang ngebut-ngebutan dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang sangat jauh dari kita walaupun kita ada program edukasinya gitu. Kemudian ada juga beberapa hal yang bisa sebenarnya cukup bisa dikontrol nih, tetapi susah gitu ya. Nah, contohnya itu apa? Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku itu bisa kita kontrol. Berapa barang yang kita beli, berapa masanya, kemudian berapa kandungannya itu bisa kita kontrol. Tetapi kadang-kadang susah. Susahnya apa? Karena di luar kontrol kita juga melayani customer yang ingin barang itu mempunyai bahan baku X gitu ya. Misalnya pabrik Toyota gitu ya, pabrik Daihatsu. Nah, misalnya pengen beli besi. Kita secara orang lingkungan pasti mengusulkan besi yang lebih ramah lingkungan, yang pemakaian energi per unit besinya itu paling sedikit gitu ya misalnya. Nah, tetapi enggak misalnya Toyota Principle dari Jepang atau Daihatsu dari Jepang atau pandangan customer terhadap si besi itu harus yang kayak gitu ya. Harus yang speknya itu sangat keras gitu ya. Harus yang premium dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ada adjustment di situ gitu ya. Harus ngobrol dengan pihak yang namanya prinsipal, harus ngobrol yang namanya dengan pihak customer dan lain sebagainya. Jadi macam-macam yang bisa kita lakukan adalah melakukan pendekatan kira-kira yang paling mendekati skop 3 ini diturunkan dengan cara apa, itu yang kita obrolkan dengan customer maupun pembeli kita maupun dari prinsipal kita gitu ya. Nah, di sini ada 4 langkah gitu ya. Kita pun sebenarnya ilmu ini cukup baru dari kita. Saya berharap sih teman-teman mempunyai ini ya satu studi atau satu pendalaman terhadap skop 1, 2, dan 3 ini. Karena suatu saat teman-teman ini misalnya bekerja di korporasi,
pasti akan diminta untuk seperti ini. Tidak harus teman-teman yang menghitung, tapi bisa jadi teman-teman itu yang meletakkan dasar-dasar konsepnya gitu ya, supaya nanti bisa diaplikasikan di perusahaan tersebut. Nah, step-stepnya macam-macam. Yang pertama itu ada yang namanya boundaries ya, menentukan organisasi kita ini gitu ya, cakupannya apa saja sih? Karena nanti di situ ada yang namanya operational control, ada yang namanya equity share gitu ya, ada juga yang namanya financial sharing dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita menentukan organisasi yang kita batasi itu apa saja. Contoh tadi ada 7 lini bisnis kalau di Astra gitu ya. Nah ini bisa jadi tidak kita hitung 100% semuanya skop 1, 2, dan 3-nya. Karena secara struktur di situ ada yang namanya subsidiaries atau 100% saham kita di situ. Ada yang namanya joint venture, ada juga yang namanya associate, ada juga yang namanya ya perusahaan patungan lainnya gitu ya. Nah itu tidak menghitung 100% emisinya yang ada di situ. Jadi beda-beda. Kita harus menentukan dulu boundaries-nya. Setelah menentukan boundaries, kita menentukan yang namanya emission source. Kalau scope 1 dan scope 2 itu cukup mudah source-nya. Karena apa? Activity-nya itu bisa kita lihat di plan kita gitu ya. Jadi misalnya scope 1 pembakaran bahan bakar yang ada di mobil operasional kita. Kita bisa lihat di plan, misalnya kita lihat misalnya kita punya forklift keliling gitu ya pakai bahan bakar apa gitu-gitu kelihatan. Kemudian scope 2 juga kelihatan dari pemakaian energi listrik kita. Misalnya tagihan listrik billing di bulan ini berapa, itu udah pasti mencerminkan pemakaian listrik kita. Tidak bisa tidak gitu ya, karena itu tercermin yang tertagih sekian gitu ya. Nah, kalau scope 3 ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita lihat gitu ya. Contohnya ya, mungkin pembelian bisa kita lihat semua, tapi yang menyuplai bahan tersebut dari mana ada beberapa yang tidak teridentifikasi. Ini contohnya di perkebunan misalnya gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menghitung buah-buah yang masuk itu kan berasal dari petani-petani yang baik petani kita maupun petani dari luar. Kalau petani dari luar kita nggak tahu jumlah emisinya kira-kira berapa sih gitu ya, dari penanaman pohonnya, dari pemakaian fertilizernya, dari angkutan bahan itu gitu ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang tidak tertrace. Nah, untungnya kalau di GHG protokol itu ada yang namanya pendekatan kualitas data gitu ya. Ada data primer, ada data sekunder, ada juga data proxy gitu ya. Jadi yang tidak tertrace seperti itu bisa diproksikan, artinya bisa diperkirakan, boleh diperkirakan kalau tidak ada datanya, dengan pendekatan kira-kira berapa sih gitu ya mereka menghasilkan per satu kilogram misalnya buah yang disuplai itu kira-kira emisinya berapa dengan riset-riset yang ada. Kemudian ada juga yang misalnya scope 3 juga ya, misalnya end of life process gitu ya. Nah itu sangat ini juga sangat challenging juga gitu ya. Bagaimana produk kita ini akan berakhir kemana, kemudian menghasilkan emisi berapa. Nah coba kalau masa pakai gitu ya, kalau use of salt itu masih bisa kita perkirakan, karena kita tahu misalnya batu bara gitu ya, batu bara dijual untuk kemudian dibakar, itu kita bisa perkirakan tuh 1 kilonya pembakaran itu kira-kira akan menghasilkan emisi berapa, bisa kita perkirakan. Tapi kalau misalnya motor atau mobil pada saat dipakai juga bisa kita perkirakan karena mesinnya dari kita semua. Tapi pada saat kapan dia akan dibuang gitu ya, mobilnya akan di-scrap lagi, kemudian pada saat di-scrap akan ke tanah, kemudian akan menghasilkan emisi lagi, itu susah kita melakukan identifikasinya. Kembali lagi tadi ada pendekatan proxy di situ. Nah, makanya teman-teman nanti bisa belajar yang namanya life cycle assessment ya di situ ya. Life cycle assessment itu melakukan pendekatan dari awal sampai ujung akhirnya itu sampai kemana gitu ya. Sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira dampak lingkungan dari awal sampai akhir itu kemana. Tidak hanya terhadap emisi ini saja gitu ya, skop 3 gitu ya, tapi juga terhadap tingkat kandungan limbahnya yang ada di sana. Kemudian setelah source-nya udah tahu, boundaries-nya tadi udah tahu, scope-nya udah tahu, kemudian baru dikalkulate. Calculate emission ini juga rumusnya gampang, tetapi kenyataannya susah juga gitu ya. Rumusnya kan hanya kali aja gitu ya, data aktivitas dengan faktor emisi gitu ya. Tapi pada kenyataannya teman-teman juga harus mempertimbangkan yang namanya
faktor emisi itu dapat dari mana sih gitu ya, sumbernya dari mana sih, apakah misalnya dari DEFRA gitu ya, ataukah misalnya dari supplier spesifik gitu ya yang memang punya gitu ya, atau dari peers benchmarking dan lain sebagainya. Jadi macam-macamnya dari situ. Kemudian terakhir baru menentukan opportunity pengurangannya dari mana. Ini yang lebih penting dari semua yang biru tadi gitu ya. Jadi semuanya penting, tapi yang paling penting yang paling kanan ya. Jadi bagaimana kita bisa menurunkan scope 3 tadi dan juga menurunkannya menjadi program implementasi yang tetap tepat sasaran gitu ya. Nah, biasanya kalau di scope 3 ini kita mengenal yang namanya hotspot ya. Hotspot itu artinya adalah sesuatu yang panas gitu ya. Yang menjadi sesuatu yang penting gitu ya. Yang paling penting apa gitu ya. Misalnya bisnisnya adalah bisnis kelapa sawit, scope 3 yang paling hotspot apa? Nah, itulah yang disasar lebih dulu. Karena scope 3 ini memang tadi luas gitu ya. Kita harus mempunyai prioritas penanganan yang paling tepat yang mana gitu ya. Nah, ini saya lampirkan sedikit juga. Silahkan nanti dipelajari dan kalau ada pertanyaan silahkan juga gitu ya. Dari mulai penentuan boundariesnya sampai dengan measurement dan juga inisiatifnya seperti apa. Itu kurang lebih dari saya rasanya gitu ya. Pas 40 menit ya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan, saya buka pertanyaan silakan sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, di sini tadi ada beberapa teman-teman saya juga. Kalau nanti teman-teman mau belajar teknis misalnya gitu ya, mau ambil skripsi atau mau sekarang kan ada juga di tempat kami itu ada magang juga. Sekarang bahkan jumlahnya ada berapa ya? 15 atau 17 orang yang magang itu. Yang tujuannya sebenarnya adalah untuk belajar gitu ya. Dan rata-rata teman-teman yang magang ini punya background teknik lingkungan memang gitu ya. Mereka kami kasih beberapa challenge gitu ya untuk menemukan pada saat kita menghitung ini gitu ya. Nah, kalian punya analisa yang lebih mendalam nggak terhadap satu atau dua hal misalnya gitu ya. Misalnya kita menemukan skop 3-nya dari apa misalnya dari manufaktur kita ini Astra Auto Part misalnya. Bahwa salah satunya adalah penjualan parts mobil motor yang menimbulkan pembakaran yang besar, misalnya piston gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar di situ. Piston ini prosesnya seperti apa sih? Kemudian piston ini mempunyai tingkat efisiensi berapa dan kira-kira bisa nggak diturunkan gitu ya. Sehingga kita bisa menurunkan emisi skop 3 kita misalnya. Nah, silakan saya buka kesempatan untuk bertanya kepada teman-teman adik-adik semua gitu ya. Biar rame gitu ya. Biar hari terakhirnya ini diisi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu. Monggo silakan. Ya, silakan. Ini tadi begitu Pak Bondan ngomong magang itu langsung matanya mulai melebar Pak. Ini karena kebetulan memasuki masa KP nih pada akhir semester ini. Ya silakan teman-teman pertanyaannya. Silakan saya coba share dulu ya biar kelihatan teman-teman. Oke, ya silakan di-on-kan lagi kameranya bila sudah siap. Biar seperti ngobrol beneran ya. Oke. Menarik ya tadi Pak Bondan ya bahwa saya juga baru nggak ya kalau itu ternyata carbon offset itu sudah mulai dilirik menjadi bisnis ya. Mungkin itu jadi pendekatan yang baik juga. Iya, benar. Dan memang sekarang lagi ini ya lagi hot-hotnya gitu ya kalau di Indonesia gitu ya. Karena pendekatan carbon offset itu kan sebenarnya kalau di hierarki itu terakhir ya untuk dikarbonisasi ya. Tetapi menjadi salah satu aspek yang penting untuk mencapai net zero ternyata menurut SBTi maupun IPCC dan lain sebagainya gitu ya. Karena dengan adanya carbon offset yang banyak tadi gitu ya, mereka akan mendorong untuk proyek-proyek lain ternyata gitu ya, yang lebih bersih lagi dari sisi teknologi gitu ya. Jadi suatu saat, pada saat semuanya sudah menurunkan emisinya dan juga carbon offset secara mungkin natural tadi udah pada settle dan juga kualitasnya bagus. Nah, di titik itulah emisi kita akan imbang gitu ya. Nah, di titik imbang itulah yang disebut dengan net zero gitu ya. 2050 mudah-mudahan gitu ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin misalnya kita jalan ke Conference of Parties ya, ke
ke COP gitu ya, forum-forum dunia, bahwa rata-rata sekarang negara itu belum cukup untuk sampai net zero gitu ya. Jadi rata-rata kayak Indonesia aja kita masih insufficient gitu, belum cukup. Negara maju pun banyak yang belum cukup ya, baru beberapa negara Eropa mungkin. Amerika masih malu-malu, bahkan sempat keluar masuk ke Amerika gitu ya. Eropa yang rata-rata komit itu ya, dan sekarang sedang disorot itu perusahaan Asia yang kayak Indonesia. Yuk silakan yuk. Ayo, mangga tuh udah diajak Kak Dika juga, Kak Tatwa juga untuk on cam. Oh ya, ada Kak Tatwa ini ya, Kak Tatwa dulu dari TL juga di sini ya. Pada kelupaan sahur. Saya mau izin nanya, Pak. Boleh. Silakan aja. Tapi sebenarnya saya mohon maaf karena saya nggak bisa on cam. Saya mau nanya, kalau misalkan dari rencana-rencana yang tadi udah Bapak paparin, kayak tentang renewable energy dan segala macamnya, itu kira-kira kayak ada kendala gitu nggak ya Pak dalam implementasinya? Soalnya kan kayak renewable energy kan kayak sesuatu yang baru juga gitu, dan belum banyak implementasi di Indonesia. Ya, oke, Mbak Adel ya namanya ya. Kalau kendala, ada beberapa kendala yang substantif memang kalau di renewable energy itu. Yang pertama adalah dari sisi supply, yang kedua adalah dari sisi mekanisme gitu ya. Yang pertama saya terangkan dari sisi supply dulu. Supply itu contohnya tadi untuk yang renewable energy dari sisi biofuel gitu ya. Bahan bakar yang sifatnya itu untuk kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan otomotif gitu ya, mobil, motor maupun alat berat, terutama alat berat kalau di kita itu. Nah itu dari sisi supply kita itu masih terbatas. Di Indonesia sendiri per sekarang kan ada mengeluarkan peraturan D35, tapi sebenarnya belum implementasi total. Jadi masih tester di beberapa unit instalasi gitu ya. Kita sebenarnya sangat menantikan, kita sendiri sudah testing juga gitu ya. Dan juga memang supply-nya belum cukup gitu ya. Karena rata-rata supply mereka kan biofuel-nya dari sawit, dan dari sawitnya itu masih banyak juga yang diekspor tuh. Kalau untuk ke Indonesia sendiri kan berarti harus ada DMO yang besar, dan biasanya DMO yang besar itu harganya lebih turun gitu ya. Jadi itu pertimbangan juga dari beberapa pabrik kelapa sawit tuh pasti itu. Walaupun pasti nurut kalau mau perusahaannya sustain gitu ya. Jadi satu dari sisi supply dulu. Yang kedua dari sisi mekanisme. Mekanisme ini penting ya, terutama terhadap aspek penetrasinya ke perusahaan-perusahaan pemakainya. Ini contohnya adalah solar PV, solar panel. Jadi dulu atau 2 tahun yang lalu gitu ya, sampai tahun inilah, awal-awal tahun ini sebenarnya PLN itu agak membatasi sebenarnya solar PV. Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah mau pasang solar PV di rumahnya. Nah, itu biasanya rata-rata diminta pasti on grid kan. On grid itu artinya tetap nyambung ke listrik PLN. Kenapa? Karena menjaga supaya pada saat mungkin solar PV-nya sedang berkedip karena ada awan, kelabu dan lain sebagainya, itu kita dapat suplai dari listrik PLN. Di luar itu adalah ya karena tidak cukup listrik dari solar PV itu gitu ya untuk menerangi seluruh pabrik biasanya gitu. Nah, tapi ada pembatasan dari PLN. Kenapa? Karena mereka sendiri oversupply gitu ya. Mereka sendiri punya pembangkit listrik yang gede-gede yang kapasitasnya itu lebih dari kebutuhan gitu ya. Dulu kita sering melihat ada program berapa gigawatt dan lain sebagainya itu gitu ya. Kemudian pada saat di on-gridkan PLTS itu ada gangguan dari sisi jaringan mereka. Pada saat tadi misalnya ada kedip tegangan dari solar PV, kemudian narik listrik dari PLN, nah itu biasanya ada penyesuaian di sisi substation-nya atau gardu induk atau trafonya. Makanya di tahun lalu mereka mengeluarkan semacam peraturan itu hanya boleh maksimal 15% dari kapasitas maksimum listrik yang bisa dialiri oleh solar PV yang on-grid gitu ya. Nah itu jadi sangat berpengaruh bagi kita, padahal target kita kan 50% tadi ya. Misalnya 50% renewable, kita udah merancang 50%, tapi cuma boleh dipasang 15% gitu ya. Nah berarti kan harus ada sisanya tuh 35% tuh yang didapat dari mana gitu. Nah ini contohnya tadi kita akalinya pakai renewable energy certificate misalnya gitu ya.
Kemudian sama juga dari sisi supply juga adalah renewable gas misalnya, itu masih langka di Indonesia. Padahal sebenarnya ada bio CNG gitu ya. Itu contohnya untuk supply ke manufaktur yang butuh proses pembakaran. Proses pembakaran itu contohnya untuk melebur aluminium gitu ya, ingot, besi gitu kan butuh gas tuh biasanya untuk pembakaran itu. Nah, kalau gasnya itu merupakan renewable gas, bagus bagi dekarbonisasi kita karena faktor emisinya jauh lebih kecil. Tapi supply mungkin dari PGN, dari Osaka Gas gitu ya, itu terbatas. Makanya kita masih pakai gas yang konvensional tuh, yang LPG atau LNG konvensional pasti di situ. Nah, yang di situ-situ kendala dari sisi supply, tadi satu lagi dari sisi mekanisme gitu ya. Tapi itu pun kita terus bergerak ya. Kalau dari sisi gas, dari sisi biofuel tadi kita sedang riset bareng Pertamina supaya dapat dapat sumber yang reliable dan juga cukup nantinya gitu ya. Kemudian kalau dari sisi mekanisme ya kita kerjasama sama PLN tadi. Jadi sudah tidak ada lagi yang 15% tadi, tapi mereka akan melakukan studi lanjutan gitu ya. Nah, yang seperti itu kita bisa bicarakan lah dengan pihak penyedia energi gitu. Itu. Thank you Mbak Adel, pertanyaannya bagus dan sangat relevan ya terhadap kondisi transisi energi di Indonesia terutama gitu ya. Thank you. Silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak udah menjawab. Yuk. Pak Bondan nih mumpung bicara soal solar PV tadi kalau saya nggak salah sekalian konfirmasi ya. Tadi Pak Bondan juga sempat mengatakan ya kualitas solar PV juga bermacam-macam gitu ya. Nah itu pada saat transisi itu apakah tadi saya menangkap kesannya ada ya kita pakai saat ini yang kualitas yang mana gitu ya, walaupun ada yang lebih baik gitu ya. Apakah itu ada pertimbangannya seperti apa begitu, apakah finansial atau bagaimana? Karena ada isu-isu seperti misalnya maintenance dan bahan-bahan atau material yang dipakai untuk solar PV pada akhirnya itu akan menjadi B3 ya. Kalau kita lihat ke LCA dan lain-lain itu akan jadi masalah. Gimana Pak? Ya, thank you. Benar. Jadi solar PV ini dari sisi materialnya memang rata-rata yang kita pakai sekarang dari China ya kalau materialnya itu. Karena memang yang secara cost itu paling murah memang ya dari China itu. Tapi kalau kita lihat secara kualitas itu kita pakai ukurannya itu efisiensi. Jadi per meter persegi berapa kWh yang bisa dibangkitkan gitu ya. Nah, yang rata-rata yang dipakai di Indonesia ini memang masih kecil gitu ya, berapa kWh per meter perseginya gitu ya. Nah, padahal di luar mungkin sudah cukup besar gitu ya. Mungkin ada yang sudah 2 kali lipat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi memang kembali lagi ke harga. Kalau kita lihat kemarin itu sebenarnya ya, per sekarang dengan harga solar PV, rupiah per kWh investasinya itu sudah lebih murah daripada pembangkit batu bara. Sebenarnya, kalau mungkin 5-10 tahun lalu kan berasanya mahal ya, teman-teman pasti enggan untuk memasang itu karena mahal. Nah, tapi sekarang itu sebenarnya ongkos investasinya itu lebih murah daripada PLTU itu sendiri ya. Kalau nggak salah kemarin berapa rupiah per kWh, berapa sen, ukurannya sen per kWh gitu ya. Nah, cuman ya itu dengan kalau kualitasnya tadi efisiensinya masih rendah, kemudian nanti mungkin maintenance-nya butuh lebih banyak lagi gitu ya. Kan kadang-kadang perusahaan juga enggan gitu ya. Akhirnya kalau enggan ya mereka pun sekarang memakai mekanisme yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kalau pabrik mau pakai solar PV, skemanya adalah investasi pembelian langsung. Artinya semua peralatan itu mereka beli gitu ya. Solar panelnya dibeli, inverternya dibeli gitu ya, kabelnya semuanya dibeli. Nah, sekarang ada mereka menggeser skema itu ke arah yang lebih menguntungkan, namanya skema sewa atau BOT gitu ya. BOT itu build, operate, transfer gitu ya. Sewa itu artinya gini. Jadi perusahaan penyedia solar PV itu hanya masang aja di instalasi kita yang beli kita gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan hak milik kita, bukan hak milik yang beli, tapi tetap hak miliknya si provider itu. Nah, yang kita bayar adalah berapa rupiah per kWh yang bisa dibangkitkan gitu ya. Jadi kita kira-kira itu berapa sih nanti pada saat dihitung-hitung sehingga providernya untung, kita pun juga untung juga karena kita
punya harga kan biasanya kalau kita bayar ke PLN sekian rupiah per kWh gitu ya. Harusnya kalau kita install solar PV sendiri itu kan nol biayanya gitu ya. Karena kita tidak mengeluarkan lagi rupiah per kWh ke PLN. Nah, tapi karena itu sewa gitu ya. Nah, makanya provider menghitung harga KWH-nya juga gitu ya. Walaupun masih di bawah PLN. Kita tetap bayar secara bulanan KWH-nya. Nah, itu rata-rata sekarang yang dipakai, yang diyakini oleh perusahaan-perusahaan lebih menguntungkan gitu ya. Karena apa? Nggak usah ribet-ribet ngitung efisiensi dan lain sebagainya. Pokoknya saya mau sekian KWH gitu aja untuk sebagai renewable energy kita gitu ya. Nah, nanti yang bingung adalah providernya kalau kayak gitu, yang ribet gitu ya. Biasanya di situ. Nah, kalau begitu penghitungan emisinya itu masuk di Astra atau sudah including? Tetap. Jadi kita kalau selama sourcingnya itu adalah renewable dan itu kita pakai kan itu jadi pengurangan emisi di tempat kita gitu kan ya. Nah, cuman sekarang ada yang baru lagi adalah nanti pengurangan emisi di tempat kita itu bisa dibikin sertifikat nggak ya buat mengurangi emisi di tempat lain oleh provider. Nah, itu yang lagi hangat sekarang gitu ya. Karena bentuknya sewa, si providernya kadang-kadang suka kayak gitu. Oh, bisa saya daftarkan ini menjadi sertifikat pengurangan energi nih gitu kan ya. Saya jual lagi ke perusahaan lain jadi REC gitu ya. Nah, ini makanya rata-rata sekarang perusahaan itu seperti misalnya kalau di tempat kita Astra Honda Motor gitu ya. Mereka membuat solar PV providernya itu langsung dari penyedia kawasan di Cikarang sana gitu ya. Nah, mereka sudah masukin di pasal perjanjian kerjasamanya itu mereka menikmati renewable energinya dan sertifikat pengurangannya itu juga mereka klaim sendiri gitu. Jadi tidak bisa diperjualbelikan. Nah, itu karena lagi marak ya tadi yang renewable energy sertifikat tadi gitu. Itu yang dilakukan. Oke, terima kasih Pak Bondan. Mangga yang lain, silakan. Mangga yang lain? Ini masih pada di area kampus semua atau udah ada yang pulang ke kampung? Harusnya masih di kampus, Pak. Liburnya baru Masih sih. mulai 19. 19 ya, ikut pemerintah ya. Silakan yang lain. Elisa, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ibu, perkenalkan saya Elisa dari TL20. Sebenarnya tadi mau tanya, cuman ternyata udah dijawab sama bapaknya. Jadi mungkin pertanyaan yang lain tadi sebenarnya mau nanya tentang tadi kan Astra itu berani melakukan inovasi energi seperti renewable energy yang kayak solar PV atau ada juga tadi di PPT itu integrasi biofuel. Terus sementara biaya instalasinya atau maintenance-nya mungkin lebih besar daripada menggunakan energi yang udah ada. Nah, tadinya mau nanya apakah itu tuh menjadi lebih murah dalam keberjalanannya, apakah akan tercapai ekonomi yang lebih stabil gitu. Nah, cuman kan tadi udah cukup lumayan terjawab. Jadi mau nanya tentang yang integrasi biofuel itu, kira itu tuh pakai biomasa atau biogas? Dan itu kerjasama kah atau ada instalasinya sendiri gitu, Pak? Makasih, Pak. Oke, thank you. Oke, benar, pertanyaannya juga benar. Jadi biofuel itu pakai biomasa atau biogas gitu ya. Jadi kalau kita lihat biofuel atau bioenergi itu biasanya dibagi 3 ya. Ada namanya bioenergi solid, ada juga yang liquid, ada juga yang gas gitu ya. Yang solid itu biasanya biomasa, benar. Jadi satu yang kita lakukan itu yang biomasa dulu, karena yang biomasa itu sangat yang solid ya. Itu kita mempunyai source-nya sendiri gitu ya. Nah, contohnya di perkebunan kelapa sawit kita punya biomasa sumber kita sendiri. Nah, itu yang dipakai untuk pembangkitan biofuel di tempatnya PT Astra Agro Lestari. Kemudian kalau PT-PT lain mau beli ya silakan gitu ya. Karena di situ ada biomasa yang cukup banyak gitu. Nah, bahkan sekarang tadi yang saya sampaikan biomasa itu sudah dibeli juga oleh PLN, oleh PLTU gitu ya. Untuk dibikin jadi palet-palet dipadatkan sehingga nilai kalorinya lebih gede gitu ya. Untuk nanti dibakar di PLTU sehingga PLTU-nya itu turun faktor emisinya gitu. Nah, itu dari sisi solid. Yang kedua adalah liquid. Ya, yang liquid ini biofuelnya masih mostly dari biodiesel. Biodiesel itu adalah
diesel campuran antara diesel biasa dengan sawit ya, dengan bio fraction dari sawit gitu ya. Nah, itu nantinya akan menjadi sesuatu yang sangat besar kita konsumsi gitu ya. Karena sebagian besar fuel kita itu untuk tadi ya, untuk pertambangan ya, pemenuhan kebutuhan alat berat. Jadi kita memakai sekarang yang kita pakai masih B30. Artinya baru 30% itu ya, apa namanya, bioenerginya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah ada sampai B50, bahkan kalau di riset, kita sedang riset sama Pertamina gitu ya. Kalau kata mereka nanti pun bisa jadi ada HVO misalnya gitu ya. HVO itu kayaknya vegetable oil gitu ya. Itu bisa jadi 100% tuh angka renewable energinya. Tapi kita nggak tahu itu akan tersedia di tahun berapa. Nah, sekarang udah ada produk, tapi produk risetnya gitu ya, tapi belum bisa di massive production. Jadi kita nggak tahu tahun berapa itu akan terjadi. Dan di tahun terjadi itu kira-kira alat kita udah siap atau belum. Ya itu lagi di riset gitu. Nah, mudah-mudahan nanti renewable dieselnya ini di tahun mungkin 2030 atau 40 akan terjadilah 100% di situ gitu. Jadi kita masih menunggu risetnya. Itu dari sisi liquid. Kemudian yang terakhir benar masih ada namanya biogas tadi ya. Salah satunya bio-CNG tadi. Nah, salah satunya adalah bisa kita hasilkan juga sebenarnya dari proses produksi kita. Misalnya di kelapa sawit. Di kelapa sawit ini teman-teman mungkin kalau punya skripsi ke arah sana, mereka itu punya limbah yang namanya POME ya, Palm Oil Meal Effluent. Nah, itu sebagian besar menghasilkan gas metana yang mungkin berapa kali lipat itu ya GHG potensialnya daripada CO2 gitu ya. Nah, kalau perusahaan kelapa sawit yang biasa kan POME-nya ya udah di itu saja dipakai sebagai pupuk saja gitu ya. Artinya masih ada rilis emisi di situ gitu ya. Nah, tapi kalau sudah canggih dan punya program dekarbonisasi bagus, POME itu akan ditangkap menjadi methane capture namanya. Methane capture nanti bisa dialirkan salah satunya menjadi biogas. Biogas ini nanti menjadi campuran dari CNG menjadi bio-CNG, nanti bisa untuk dipakai untuk salah satunya truk juga, alat berat juga. Nah, cuman per sekarang memang truk yang mau mengimplementasikan biogas itu untuk mengganti dieselnya harus mempunyai konverter yang itu mungkin cukup mahal investasinya gitu. Jadi kalau truknya 500 juta, alat konverternya itu 100 juta sendiri gitu. Jadi sangat berasa ke perusahaan-perusahaan yang berbasiskan dengan transportasi truk gitu. Nah, itu tapi sedang kita kerjakan juga gitu ya. Kita sedang riset ke arah sana supaya apa? Supaya tadi hasil gas dari POME-POME kita ini tidak lari ke udara jadi metan gitu ya. Jadi kalau jadi metan ya sebenarnya udah kita petakan juga, ada di pelaporan skop 1 kita juga gitu ya, salah satunya adalah dari metan itu gitu yang memang cukup besar gitu. Di situ. Thank you. Pertanyaan. Iya, baik. Terima kasih Elisa, terima kasih Pak Bondan dan seluruh tim Astra. Ini sudah pukul 9. Mungkin Baik. ada beberapa mahasiswa yang harus masuk kelas yang lainnya. Ini sudah cukup banyak sekali informasi yang disampaikan. Terima kasih banyak. Rasanya bukan cuma mahasiswa yang dapat pencerahan, saya juga Pak. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman juga. Terima kasih atas kebaikan hati teman-teman dari Astra untuk sharing ini ya. Gitu ya. Mudah-mudahan mendapat balasan yang terbaik ya selama di bulan Ramadan lagi ya Pak ya. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak. Demikianlah saya akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Mungkin sebelumnya saya foto dulu ya sebentar ya. Silakan kalau yang masih bisa mengaktifkan kamera, mangga. Saya berikan waktu hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan mulai memfoto ya. Ada 2 halaman. Masih. Kita lanjutkan. Iya. Terima kasih semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pagi, Pak. terima kasih semuanya. Um, Sehat selalu.
Makasih Pak Bondan. Mohon Terima maaf kasih Bu lahir batin. Mai. Mohon maaf lahir batin juga. Thank you. Terima kasih, saya tutup.